Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Ya, kita mulai ta'lim pada ba'dal maghrib ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Sekarang pada wal maqalatul arba'una, maqalah yang ke-40. Ya, wal maqalatul arba'una, kalam hikmah atau maqalah, kata mutiara yang ke-40. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, ya, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hina su'ila ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya, apa pertanyaannya? Ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, ya, dan amal apa yang terbaik. Ya. Pertanyaan apa tadi? Hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, dan amal apa yang terbaik. Faqala Abdullah bin Abbas, maka faqala Abdullah bin Abbasin, maka Abdullah bin Abbas menjawab, khairul ayyami yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari itu adalah hari Jumat, gitu kan? Yang kedua, wa khairus syuhur adalah syahrul Ramadan. Yang bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Wa khairul a'mal as-shalawatul khamsu liwaqtiha. Amal yang terbaik adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Ada 3 penjelasannya, ya kan? Khairul ayyami yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayyam. Karena sesungguhnya yang namanya Jumat itu adalah sayyidul ayyam. Sayyidnya, tuannya hari. Jadi ada 7 hari, tuannya itu adalah hari Jumat. Atahullahu ta'ala lihadihil ummati al-Muhammadiyah. Allah memberikan hari Jumat ini kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaannya hanya ada pada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok hari Jumat ini menjadi istimewa? Ya kan? Satu, ketika di dalam ayat Al-Quran yang sering dibaca, ya, yang sering dibaca ketika pagi hari sholat subuh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Gitu kan? Kalau sudah dikumandangkan, ya kan, hai orang-orang yang beriman, ketika sudah dipanggil untuk sholat Jumat, maka bersegera. Kalau sholat duhur biasa hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ahad, Sabtu enggak. Untuk Jumat segera.
Makanya apalagi di dalam hadis-hadis yang lain dikatakan bahwasanya ketika orang mau sholat Jumat itu disunahkan berbagai macam kebaikan yang sunnah dilaksanakan, ya kan? Mandi, ya kan? Memakai pakaian yang terbaik yang ada di lemari, gitu kan? Bukan terbaik nyari-nyari, enggak, terbaik yang ada di lemari, gitu kan? Gitu kan? Itu terbaik, gitu kan? Kemudian pakai wangi-wangian. Datangnya itu tercepat, yang paling dahulu, jauh dari waktu Jumat datang. Itu yang terbaik, akan mendapatkan unta. Gitu kan? Itu catatannya. Bahkan diajarkan kalau datangnya dan pulangnya itu melalui jalan yang berbeda. Ini keistimewaan hari Jumat yang tidak Allah dan Rasulnya berikan kepada hari-hari yang lain. Satu. Yang kedua, ada 4 amalan yang dilakukan hari Jumat itu yang terbaik. Yang pertama adalah memperbanyak sholawat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, perbanyaklah sholawat kepadaku, kata Nabi, pada hari Jumat. Perbanyak bersolawat. Aksirus sholawat, aksirus sholat alayya yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Perbanyaklah bersolawat, ya kan, kepadaku pada hari Jumat. Itu yang pertama. Berbagai macam sholawat silahkan. Yang penting sholawat itu ada kata sholatnya, ada kata salamnya. Mau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad sampai Hamidum Majid boleh, ya kan? Mau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin boleh. Pokoknya ada sholatan wa salaman daimaini ala Sayyidina Muhammad boleh. Macam-macam, ya kan? Mau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad saja sampai situ boleh. Yang penting perbanyak sholawat pada hari Jumat. Yang kedua, ya kan? Yang kedua itu adalah membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Membaca surah Al-Kahfi. Memang baca yang lain boleh, boleh. Baca Yasin boleh, bagus. Rasulullah SAW bersabda membaca Yasin itu bahkan tiap malam, gitu kan? Bagus, gitu. Nah, Rasulullah juga mengkhususkan untuk hari Jumat membaca surah Al-Kahfi, gitu kan? Jadi surah Al-Kahfi mau langsung satu surah dibaca dalam satu waktu boleh. Ada sekitar 100-an atau 110-an ayat, gitu kan? Mau membacanya subuh 1 lembar, sebelum zuhur 1 lembar, setelah zuhur 1 lembar, boleh. Yang penting sore selesai, gitu kan? Itu. Yang ketiga adalah ada 1 jam, 1 waktu pada hari Jumat ini kalau berdoa Allah ijabah. Ada 1 waktu, ya kan, ketika orang itu berdoa akan diijabah. Ini berbagai macam pendapat kapan waktunya, gitu kan? Kapan waktunya? Ya paling enak menurut ulama kapan dilajalanin semua aja. Masa sih nggak kebagian satu-satu, gitu kan? Nah, ada yang mengatakan akhir siang hari.
Akhir siang hari berarti jam berapa? Habis asar. Menjelang maghrib, 1 jam menjelang maghrib. Itu doanya ijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau habis sholat asar sampai maghrib udah nggak usah pulang kalau hari Jumat. Gitu kan? Itu. Ada yang mengatakan, ya kan, bainal khutbatain, di antara 2 khutbah. Makanya ketika khutbah pertama duduk orang berdoa semua. Ya kan? Ini rata-rata karena pas sholat Jumat gampang, jadi nggak usah nunggu habis asar lama, gitu kan? Kalau ini sekalian sholat Jumat, imam khutbah pertama, khotib duduk langsung doa semuanya, gitu kan? Itu. Jadi, lah silakan yang mau dipraktekkan yang mana, itu. Dan amalan yang keempat adalah sodakoh. Apakah ada dalil khusus tentang sodakohnya? Gitu. Secara langsung tidak ada. Tetapi yang perlu diingat bahwasanya hari Jumat itu adalah hari raya pekanan, mingguan. Satu minggu itu ada hari raya, yaitu, ya kan, Jumat. Di dalam bulan ada hari rayanya, yang namanya apa? Ayo, hari rayanya. Dalam bulan yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Itu hari raya. Lah, namanya hari raya, semua orang harus senang. Makanya simbol hari raya bagi umat Islam harus sodakoh, gitu kan? Hari raya Idul Fitri, maka agar semua orang itu makan, maka malam harinya, malam Idul Fitri, seluruh manusia umat Islam mengeluarkan zakat fitrah, sedekah. Ya kan? Mengeluarkan. Ketika Idul Adha, umat Islam itu mengeluarkan apa sedekahnya? Memotong korban. Nggak harus kambing, ada sapi. Ya kan? Bahkan ada salah satu sahabat, kalau tidak salah namanya Ja'far, ya kan, karena miskin, nggak punya harta sama sekali, pingin kurban. Dulu itu sahabat itu memang kalau kurban itu berbondong-bondong kepingin kurban. Tujuannya apa? Hatinya itu tidak tergantung menerima pemberian. Saya nggak kurban nanti aja banyak di sini 2 kilo dapat, ngapain kurban? Jangan, ya gitu. Tetapi sahabat itu enggak, keinginan untuk memang untuk memberi, dan ini adalah kurban, pengorbanan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Ja'far yang miskin ini pun kepingin kurban, tapi nggak ada. Akhirnya motong ayam. Saking yang penting di rumah itu ada menu makanan yang dimasak, tetapi atas hasil jerih payahnya berkorban karena Allah. Potong sebagian untuk rumah, sebagian lagi sedekahkan ayam. Bukan berarti nanti ini langsung viral. Itu di Masjid As-Salam membolehkan korban ayam. Wah, udah rame, udah rame. Rame, iya, rame. Sekarang kan sudah viral gitu. Itu Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Yang kedua, wa khairu syuhur syahrul Ramadan. Wa khairu syuhuri, sebaik-baik bulan adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ini ketika Ramadan selama 1 bulan, Ustadz itu isinya ini semua.
nggak perlu. Ya, itu sudah istimewanya bulan Ramadan. Li'annahu, diantaranya adalah li'annahu unzila fihi al-Qur'anu wa fihi Lailatul Qadar wa fihi siyamul wajib. Yang pertama li'annahu, karena sesungguhnya bulan Ramadan itu unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan. Itu keistimewaan bulan terbaiknya. Ya kan? Kemudian wa fihi Lailatul Qadar. Di dalamnya syahr Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu berarti berapa tahun? 83-an ya, 84 tahun. Berarti kalau bapak-bapak selama Ramadan itu ternyata mendapatkan Lailatul Qadar, maka usia bapak nilainya itu bertambah 84 tahun. Kalau bapak-bapak ada yang usia sudah 60 tahun, mulai wajib puasanya itu katakanlah 15, 60 kurangi 15 menjadi 45, berarti 45 setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti 84 tahun kali 45. Berarti hakikatnya usia bapak-bapak melebihi usianya Nabi Nuh yang 950 tahun. Jadi usia umat Rasulullah meskipun pendek tetapi bisa bernilai lipat ganda, melebihi umat-umat terdahulu kalau dihitung secara matematis dari sudut pahala. Gitu, Pak. Gitu kan? Ini enaknya Rasulullah, gitu kan? Makanya Rasulullah mengatakan suruh umatku itu masuk surga karena banyak amalan-amalan yang bisa menutupi kejelekan-kejelekan kita yang melebihi. Gitu kan? Insya Allah kita semuanya akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi, karena Rasulullah kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu masuk surga. Illa man aba, kecuali yang membangkang atau tidak mau masuk surga. Maka sahabat nanya kepada Rasulullah, maksudnya sih ada? Siapa itu ya Rasulullah, orang yang nggak mau masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, wa man asani faqad aba. Orang yang durhaka, menentang, bermaksiat kepadaku, maka itulah orang yang tidak mau masuk surga. Tapi Rasulullah nggak menyebutkan barang siapa yang bermaksiat, durhaka kepadaku, maka dia masuk neraka, enggak. Tetapi hanya menyebutkan dia orang yang membangkang, gitu saja. Jadi masih ada kemungkinan masuk surga. Gitu kan? Nikmatnya semacam itu. Tapi dibakar dulu, disate dulu, gitu. Yang penting ada imannya di dalam hatinya. Itu apa namanya? Khairu syuhur syahru Ramadhan. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadhan. Bayangkan nikmat ini kira-kira berapa bulan lagi ya? 4 bulan lagi ya. 4 bulan lagi sudah masuk Ramadan, gitu kan? Dalil-dalilnya banyak sekali. Maret. Oh, udah ngitung kali. Maret lebarannya kali. Ya. Jadi semacam itu. Banyak sekali. Ya kan, bahwasanya amalan-amalan yang namanya bulan Ramadan, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan pahala kepada dia. Terserah Allah mau kasih pahalanya berapa. Ya, itu nikmatnya puasa. Wa fihi asyamul wajib. Di dalam bulan Ramadan itu ada puasa wajib. Ya kan? Wali anna thawaban nafli fihi ka thawabil fardhi.
di dalam bulan Ramadan ini pahala sunnah itu dihitung wajib. Pahalanya melakukan wajiban. Itu sunnahnya. Apalagi wajibnya. 7 hari lipat. Subhanallah. Ini Ramadan. Ini menurut Ibnu Abbas ketika ditanya tentang itu. Qala Abu Bakr Al-Warraq, menurut Abu Bakar Al-Warraq, Syahrul Rajabin itu syahrul zar'i. Bulan Rajab adalah bulan nanam. Rajab. Setelah Rajab apa? Roah. Apa? Ayo. Rajab, Sya'ban, ya. Wa syahru Sya'ban itu syahru sakin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan nyiramin, menyirami tanaman tadi. Bulan Rajabnya adalah bulan nanam, bulan Sya'ban itu anggapannya adalah bulan menyirami. Wa syahru Ramadhana syahru hasadin dzalika zar'i. Yang namanya bulan Ramadan itu tinggal panen. Panennya apa yang sudah ditanam pada bulan Rajab, Sya'ban, Rawah dan Ramadan. Ya kan? Nah, gitu. Nah. Jadi semacam itu. Ya. Wa khairul a'mal as-shalawatul khams liwaqtiha. Yang namanya sebaik-baik amal perbuatan itu adalah sholat 5 waktu pada waktunya. Sholat 5 waktu pada waktunya. Ada berapa sholat? 5. Maka kewajiban 5 ini harus ditunaikan. Jangan sampai ditinggalkan. Sibuknya kayak apa, capeknya kayak apa, sakitnya kayak apa, selama masih sadar harus dijalankan. Kadang-kadang kan lihat orang tua, ya kan, sudah susah, mau berdiri, mau gerak susah, ya sudah nggak usah sholat, nggak apa-apa. Itu malah salah. Tetap harus sholat. Jangan sampai tidak sholat. Karena apa? Karena amalan yang pertama kali dihisab itu sholat. Jangan sampai ketika kembali kepada Allah, ajalnya tidak ada, tidak sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Dulunya sholatnya rajin, endingnya 1 minggu sakit parah, tapi masih sadar, tapi nggak sholat. Kan tidak bagus ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, endingnya nggak bagus, gitu kan? Harapannya adalah endingnya adalah ending yang bagus, yaitu husnul khotimah. Fa innaha, karena sesungguhnya sholat itu adalah abwabul a'mali, pintunya seluruh amalan itu sholat. Kalau pintunya rusak, dipaku semuanya, nggak bisa masuk, roboh juga nggak bisa apa-apa, gitu kan? Karena itu pintu. Faida futihatis sholawat, faida futihatis sholawat, futihat sairul a'mali. Kalau sholatnya itu sudah terbuka, ya kan, maka seluruh amalannya insya Allah terbuka, bagus menjadinya, gitu kan? Tetapi wa idza suddat, kalau ternyata pintunya itu tertutup rapat, ada bentengnya, ada dindingnya yang nggak bisa dibuka, maka suddat, seluruh amalan-amalannya itu juga sudah terbenteng, tertutup. Ada dindingnya yang nggak bisa terbuka. Maka sholat jangan sampai ditinggalkan dalam kondisi apapun, ya kan? Terus kemudian tata caranya juga diperbagus.
Ada sebagian yang sholat nggak ngerti, gitu kan? Ketika imam sudah sujud, langsung Allahu Akbar ikut sujud. Nggak boleh. Saya pasti ada sering lihat, tapi sayanya nggak ngaji. Kalau ngaji kan enak. Harusnya karena rukun sholat itu adalah takbiratul ihram, maka takbiratul ihram itu harus Allahu Akbar, takbiratul ihram baru sujud. Jangan Allahu Akbar sujud langsung, berarti nggak ada takbiratul ihramnya. Gitu kan? Ketika sujud berarti sudah tertinggal rakaat itu. Tapi bagi bapak-bapak ketika masuk mendapatkan rukuknya, ya Allahu Akbar langsung rukuk, imamnya sudah rukuk, sudah pasang lagi rukuk, maka mendapatkan rakaat itu. Gitu lah, ya. Ini sekalian ada bahasan sedikit. Ya. Famata Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi dzalikal yaum ay wa huwa yaumul Jumu'ah. Ibnu Abbas pun wafat pada hari Jumat. Ini subhanallah. Famadu ala dzalika salasatu ayamin fabalagha Aliyan radhiyallahu an. Setelah 3 hari wafatnya Ibnu Abbas, maka wafat juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berturut-turut ini. Nah, ini menerangkan bahwasanya kalau saja Sayyidina Ali ditanya tentang itu, ini ada ceritanya gini. Faqala Aliun radhiyallahu taala anhu wa karramahu wajhahu law su'ila, kalau ditanya tentang 3 hal tadi, apa 3 hal tadi? Ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, dan amal apa yang terbaik, maka Sayyidina Ali menjawab begini. Ya kan? Inna khairul salah mana nih? Ya. Inna khairul a'mal menurut Sayyidina Ali ini. Ya kan? Inna khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Sebaik-baik amal perbuatan menurut Sayyidina Ali, gitu kan? Kalau tadi menurut Ibnu Abbas, amal yang terbaik itu adalah tadi sholawat, sholat 5 waktu pada waktunya. Tapi Sayyidina Ali kalau ditanya semacam itu akan menjawab, Inna khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Amal yang terbaik itu adalah amal pada saat Allah menerima amal kamu. Nah, masing-masing punya namanya juga, bukan qaul, perkataan sahabat. Sungguh senang sekali ketika kita tahu semuanya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu adalah amalan yang terbaik menurut Sayyidina Ali. Kalau tadi adalah menurut, ya kan, Abdullah bin Abbas. Ya kan? Sawa'un kanat qalilah au katsirah. Mau sedikit, mau besar, mau banyak, kalau ternyata itu diterima oleh Allah, subhanallah, itu adalah amalan terbaik. Sedekah ke masjid 2.000 tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sekali. Sedekah ke masjid 50 juta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hebat sekali. Jangan contohnya 2.000 diterima, 50 juta nggak diterima, ya kan? Enggak, diterima semuanya gitu kan. Nah, nanti Pak milihnya yang 2.000 yang diterima. Gitu kan? Kemudian wa khairu syuhur, sebaik-baik bulan. Kalau tadi ada Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa sebaik-baik bulan itu adalah Ramadan. Tetapi kalau Sayyidina Ali mengatakan wa khairu syuhuri, sebaik-baik bulan adalah ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Di mana pada bulan itu,
Ya kan? Allah menerima taubatan nasuha kita. Ya kan? Menerima pertaubatan kita itu adalah bulan yang terbaik. Gitu kan? Qala Ibnu Abbas, at-taubatun nasuh, menurut Abdullah bin Abbas, yang namanya taubatan nasuha itu apa? Kan kita kan tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa yang namanya at-taubatun nasuh? Taubat nasuha itu apa sih? At-taubatun nasuha yaitu an-nadmu bil qalbi. Syarat kalau kita ingin bertaubat atas kesalahan, atas kemaksiatan yang pernah kita lakukan, itu adalah pertama an-nadmu bil qalbi. Ya kan? Menyesali dengan hati. Dosa kok bangga? Itu kan ada kan? Oh, nih saya ini pernah bunuh orang, kan bangga gitu kan? Na'udzubillahi min dzalik. Gitu kan? Itu. Oh iya. Itu yang namanya taubatan nasuha itu ada penyesalan. An-nadmu bil qalbi, nyesel kalau amalan perbuatan maksiat itu pernah kita lakukan, itu langsung nyesel. Ya kan? Yang kedua adalah wal istighfaru bil lisan. Mengucapkan istighfar dengan lisan. Hatinya nyesel, lisannya mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya kan? Makanya ada istighfarnya yang paling unggul, namanya Sayyidul Istighfar. Ya kan? Apal semuanya kan? Sayyidul Istighfar. Alhamdulillah. Apa coba Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, gitu. Ada istighfar. Yang ketiga, yang pertama nyesel, ya kan, dengan hati, ada penyesalan. Yang kedua adalah istighfar dengan lisan. Yang ketiga adalah wal iqla'u bil badani, menjauhi, menghindari perbuatan maksiat itu dengan action badan. Itu maksiat, saya hilang. Oh itu ghibah, saya tinggalkan. Oh itu apa namanya, menimbulkan perpecahan, saya tinggalkan. Oh itu miras, lagi ramai miras di Jogja nih, gitu kan? Karena ada miras sekarang merajalela sekali, gitu kan, di Jogja. Makanya ada penusukan kepada santri alumni di mana saya dulu di sana. Makanya itu demo besar-besaran ke Kapolda, gitu kan? Miras. Ini miras itu adalah apa namanya, biangnya kemaksiatan. Nah, biangnya kemaksiatan. Tetapi karena sekarang dilegalkan dan diedarkan, yang legalnya ada, yang diedarkannya banyak. Nah, ini udah, ya. Sekarang di mana-mana. Nah ini harus ada, menghindari kemaksiatan. Menghindari kemaksiatan itu paling berat ketimbang melaksanakan kebaikan. Benar gak? Menghindari kemaksiatan yang sudah terbiasa itu berat. Bapak-bapak ngopi saja tiap pagi, bukan maksiat nih, ngindarin kopi, waduh susahnya, pusing katanya. Itu baru ngopi itu. Lah tapi kalau maksiat yang sudah terbiasa ngindarin itu susah. Bapak-bapak pegang HP nih, sekarang hobi pegang HP, itu pulang rumah yang dicari HP duluan ketimbang isi sama anak. Ya, gitu. Itu susah. Apalagi kemaksiatan. Orang yang sudah kecanduan
narkoba, itu ngilanginnya. Maka di antara cara taubatan nasuh adalah menjauhi atau menghindari dengan badan kemaksiatan itu. Wal izmaru ala alla ya'uda ila ma nahallahu anhu. Ya kan? Dampak dari itu semuanya itu tidak kembali lagi kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari menyesal, istighfar, menjauh dari perbuatan itu, maka ia akan dampaknya itu tidak kembali lagi kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa namanya? Khairul ayyam, khairul syuhur, dan khairul a'mal. Sebaik-baik hari, sebaik-baik bulan, dan sebaik-baik amal perbuatan. Waqila at-taubatun nasuh alla yabqa ala amalihi atharun minal ma'siyah. Ada sebagian ulama lagi yang mengatakan orang yang namanya taubatan nasuha itu, ya kan, yang namanya pertaubatan nasuha itu adalah alla yabqa ala amalihi atharun minal ma'siyah. Sudah tidak ada lagi bekas-bekas yang kemaksiatan yang ada pada dirinya, dibuang. Sisa-sisa atau bekas-bekas yang tersisa dalam tubuh, ya kan, dalam dirinya kemaksiatan itu sudah tidak ada. Sirrun wa jahrun, baik itu yang rahasia ataupun yang nyata. Hati dalam fisik kita, apalagi itu subhanallah. Ini namanya taubatan nasuha. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ketika bertaubat adalah taubatan nasuha. Ya. Wa khairul ayyam, menurut Sayyidina Ali, sebaik-baik hari, gitu kan? Kalau tadi kan sebaik-baik apa namanya? Amal adalah perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bulan adalah taubatnya yang diterima, pertaubatan kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Lah, wa khairul ayyam, sebaik-baik hari adalah ma tahruju fihi minad dunya ilallahi taala mu'minan billah. Hari yang terbaik itu adalah hari ketika dia keluar dari dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hari terbaik. Ya. Jangan sampai ketika saat kita sakit, mau wafat malah keimanan kita hilang. Naudzubillahi min dzalik. Salatnya tidak, ya kan? Buruk sangkanya iya, kemudian dicabut nyawanya. Naudzubillahi min dzalik. Itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Barangkali ada yang ditanyakan. Isyaknya kurang berapa menit ini? 5 menit lagi. Ada yang ditanyakan? Ya. Salat Jumat. Oh ya, ayatnya gitu. Idza nudiya ila sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Industri. Oh ya. Oh ya. Jadi bahasanya dalam ayat itu ketika sudah dipanggil, ada panggilan azan. Nah, tapi kalau sepakatan azannya nanti jam 12 persis, ya nggak masalah. Kan panggilannya jam 12. Ya kan? Itu tidak masalah. Yang penting yang namanya jamaah itu adalah kapan tepatnya kumpulnya manusia. Kesepakatan. Yang namanya di Pondok Pesantren Tegalrejo, karena pinggiran rata-rata petani, itu sholat asarnya jam 5. Antara setengah 5 jam 5. Ya kan? Karena petani, kalau sholatnya itu jam 3:4, dia masih nyangkul. Pulang-pulang, masa pulang mandi dulu, sholat, kembali lagi nyangkul lagi, kan nggak mungkin. Maka di sana
pesantren kiai-kiai supaya orang berjamaah menunggu petani. Selesai dia mandi semuanya, sholat. Gak apa-apa. Itu pasti pada waktunya. Yang penting karena mengutamakan jamaah ketimbang sepi jamaah atau bahkan tidak sholat. Gitu. Itu. Nah di sini bagaimana? Karena kompleks, memang ada sifat ya tepat waktu nggak masalah. Kalau di perkotaan, ya jangan jam 12 persis. Padahal di sini ada yang jam sementara zuhurnya atau waktu Jumatnya jam 11:30 dipaksakan jam 12. Bingung yang lain, yang mau keluar jam 12 bingung, yang mau ini bingung lah. Tepat waktu saja, sesuai dengan awal waktunya, gitu kan. Tetapi kalau di perusahaan kesepakatan. Yang penting jangan asar sholat Jumatnya. Ya kan? Itu saja. Ada yang lain barangkali? Ya, Pak Lili. Apa? Oh gitu, waduh. Ya. Ada tanda-tanda saja. Apakah pasti? Belum pasti. Ya kan? Tanda-tandanya yang kalau sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat-kalimat thayyibah. Bukan berarti ketika tidak mengucapkan kalimat thayyibah itu celaka, bukan. Tetapi itu diantara cirinya. Ya kan? Kemudian harinya itu hari Jumat. Gitu kan? Apakah hari yang lain? Tidak, nggak mesti. Mbah Mun Zubair mengatakan banyak ulama-ulama besar itu meninggalnya hari Selasa. Ada yang semacam itu. Rasulullah SAW meninggal hari Senin, nggak apa-apa, ya kan? Tapi hanya sebatas kira-kira. Meninggalnya dalam keadaan tersenyum, gembira, tidak ini, gitu kan? Lah untuk melatih tim ke sana, amalan-amalan kita diterima atau tidak, kita itu menjadi manusia yang berhusnudzon billah, berbaik sangka, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tidak berprasangka baik. Tapi jangan terlalu pede ya. Seolah-olah amalnya saya mesti diterima. Lah nggak boleh. Gitu. Ya berprasangka baik. Di dalam Islam ada istilahnya itu ada ar-roja wal khauf atau al-khaufu war roja. Ada khawatir, rasa khawatir, dan ada roja yaitu harapan. Ya kan? Pokoknya doa kita bismillah diterima. Tapi ada kekhawatiran, kira-kira diterima apa enggak ya? Gitu. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kayaknya saya enggak diterima. Lah udah, masalah. Iya kan? Itu bahaya malahan. Nanti malah bisa jauh dari Allah. Ngapain saya beribadah macam-macam begini enggak terima ini? Gitu. Ya. Jadi pokoknya kita setiap harinya itu lalu lalangnya adalah lalu lalang amal soleh, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita pun akan menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.